Pembunuhan dan pemerkosaan jenazah di Kalimantan Timur. Sakit hati karena burung peliharaan dijual, seorang pria di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur memperkosa dan membunuh anak temannya. Korban masih berusia 14 tahun. Agar tidak ketahuan, pelaku berpura-pura ikut mencari korban. SA menghabiskan korban dengan memukul di bagian kepala dan lengan. Saat korban tak berdaya, pelaku memperkosainya. Tubuh korban kemudian dimasukkan ke genangan air dan ditutupi dengan batu. Hai guysku semua, selamat datang di channel ini. Setelah video edisi kedua mengangkat kisah viral dari Kalimantan Selatan, di edisi ketiga ini kita akan menuju ke Kalimantan Timur guys. Di edisi kali ini, admin akan menceritakan secara rinci jejak kasus viral yang cukup menggemparkan Kalimantan Timur, yaitu kasus pembunuhan dan pemerkosaan anak gadis 14 tahun di Amborawang Barat, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Motif dari pembunuhan ini adalah hal sepele guys, hanya karena ayah korban telah menjual burung jalak anakan kesayangannya yang tidak ditebus seharga Rp120.000. Sebelum kita lanjut, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya guysku, agar channel ini dapat berkembang dan selalu memberikan kisah berita viral selanjutnya. Oke guysku, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke TKP. Perkenalkan guys, pertama, pelaku ini bernama Syarif Arman, laki-laki duda, umur 37 tahun, alamat Jalan Indra Kilas Tat 3 Dalam, RT 3 nomor 53, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kedua, korban ini bernama Amil, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun, alamat Kelurahan Amborawang Darat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam kesehariannya, adik Amil ini dikenal sebagai anak yang baik dan peramah. Dia juga sangat pandai mengaji dan tinggal bertetangga dengan pelaku guys. Asal muasal sebelum kasus ini terjadi, si Syarif ini memiliki hutang uang sebesar Rp120.000 kepada ayah Amil, yang juga merupakan teman baiknya. Karena si Syarif ini belum sanggup membayar hutangnya, maka dia menggadaikan burung jalak anakannya kepada temannya ini guys. Burung itu dimaksud sebagai jaminan nanti di kemudian hari hutang dibayar lunas, burung akan dikembalikan ayah Amil kepada si Syarif. Rencananya begitu guys. Tapi si Syarif ini berpesan kepada ayah Amil, burung itu jangan dijual kepada orang lain, karena burung itu burung kesayangannya. Begitu ceritanya guys. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan pun sudah berganti bulan pula. Tetapi si Syarif ini tak jua kunjung membayar hutangnya. Akhirnya ayah adik Amil ini menjual burung tersebut. Mendengar hal itu, si Syarif pun menjadi kesal dan sakit hati, serta menaruh dendam kepada temannya ini guys. Kisah naas ini bermula pada hari itu, Minggu 20 Februari 2022, pagi sekitar pukul 9, di mana saat itu adik Amil ini lewat berjalan kaki di hadapan pelaku. Pagi minggu itu, Amil diberi uang 50.000 oleh orang tuanya. Dia disuruh ke warung untuk membeli telur. Lantas Amil pun berjalan kaki ke warung. Nah, kebetulan di warung itu ada si Syarif ini guys. Begitu melihat adik Amil ini, tiba-tiba saja si Syarif ini seperti dirasuki setan. Ia langsung mengikuti Amil sepulang dari warung itu. Dalam perjalanannya, ia menemukan potongan kayu ulin sepanjang 40 cm dan tebal sekitar 5 cm. Syarif lantas mengambil kayu tersebut dengan maksud akan digunakan untuk menghabisi nyawa adik Amil ini guys.
Sesampainya di jalan yang sepi, Sarip lantas melancarkan aksinya membunuh Amil dengan kayu ulin tersebut. Setelah memastikan Amil sudah tidak bernyawa, ia langsung menyeretnya ke parit dan membuangnya di parit itu yang berukuran lebar sekitar 1,5 meter dan dalamnya sekitar 2 meter guys. Nah, pada saat adik Amil ini sudah berada di dalam parit itu, secara tidak sengaja sarung yang dikenakan adik Amil ini tersingkap guys, sehingga membuat si Sarip Durjana ini bernafsu, dan tanpa pikir panjang ia langsung menyetubuhinya dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Sungguh tega guys. Puas melampiaskan nafsu bejatnya, ia meninggalkan adik Amil ini begitu saja di dalam parit itu dan kembali ke warung untuk merokok dan ngopi guys. Beberapa saat kemudian, setelah ia selesai merokok dan ngopi di warung itu, si Sarip ini kembali ke parit tadi dan mengambil jasad Amil, lalu memindahkannya ke dalam kebun yang berjarak sekitar 15 meter dari tempat itu dengan cara memikulnya guys. Sesampainya di kebun itu, si Sarip ini langsung menggali tanah lembek dan berlumpur menggunakan cangkul. Kemudian dia memasukkan jasad adik Amil ini ke dalam galian tersebut, lalu ditutupi dengan tanah bercampur lumpur dan bebatuan yang ada di sekitar area tempat itu guys. Lokasi kejadian di Amborawang ini sendiri merupakan akses jalan warga yang sebelumnya merupakan jalan holing batubara guys. Sekarang menjadi jalan tanah, memang sepi dari pemukiman. Di sana tidak terlalu banyak melintas kendaraan kecuali pekerja pembuat batu bata. Selanjutnya guys, dikarenakan adik ini tak pulang-pulang, orang tuanya mulai gelisah dan pada hari itu juga dilaporkan ke kantor polisi. Dari laporan tersebut, polisi langsung melakukan pencarian di hari itu dan dilanjutkan pada keesokan harinya guys. Dalam proses pencarian ini, si Sarip juga ada ikut dan berpura-pura mencari Amil. Tetapi polisi memperhatikan gerak-gerik mencurigakan pada si Sarip ini guys, dikarenakan ia berjalan berlawanan arah dengan masyarakat lainnya. Polisi pun mengintainya menuju ke sebuah gundukan tanah. Di sana si Sarip ini berusaha menutupi gundukan tanah tersebut dengan berpura-pura buang air besar guys. Polisi dan masyarakat pun langsung menggerebeknya di sana dan ia pun langsung mengaku perbuatannya di tempat itu. Mendengar hal itu, warga pun menghajar si Sarip ini dengan pukulan-pukulan dan tendangan yang membabi buta. Untung polisi bergerak cepat mengamankan si Sarip ini dari amukan massa, sehingga nyawa manusia bejat ini bisa bertahan guys. Dalam kasus ini, tim Reskrim Polsek Samboja bergerak cepat mengamankan semua barang bukti seperti kalung emas korban, jilbab, dan pakaian korban termasuk hasil visum jenazah dari adik Amil ini. Alat bukti lainnya yaitu potongan kayu ulin dipakai membunuh, cangkul untuk menggali tanah, serta batu-batu untuk menutup kubur korban, dan ada juga semen yang mengeras guys. Dalam kasus ini ditemukan beberapa fakta. Fakta pertama, Sarip mengaku membunuh Amil dengan cara memukulnya 2 kali memakai balok ulin yang didapatnya di jalan. Pukulan pertama mengenai lengan kanan dan pukulan kedua mengenai bagian belakang kepala di antara tengkuk dan leher guys. Fakta kedua, Sarip mengaku mencabuli Amil yang sudah tidak bernyawa dan menguburkan jasadnya di kebun tak jauh dari lokasi kejadian pembunuhan dan pemerkosaan. Fakta ketiga, Sarip mengatakan motif pembunuhan ini hanya satu, yaitu dendam kepada ayah Amil dikarenakan telah menjual burung jalak anakan kesayangannya. Dalam kasus ini, polisi menjerat Sarip dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yakni pasal 76C
terkait penganiayaan junto pasal 80 ayat 3 yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.